Hadis Ibnu Abbas syahadatu ma'a Rasulillah yauma aidi sampai habis. Jadi semua perawi meriwayatkan pada zaman yang sama. Andai kata ada perawi yang meriwayatkan hadis ini tidak sama zamannya seperti perawi yang di atasnya, maka hadis pada beliau tidak dianggap musalsal bi zamani li riwayati. Nantikan penjelasannya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Wa imma fima yata'allaqu bi zamani li riwayati ka hadisi Ibni Abbas syahadatu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yauma aidin au bimakaniha kal musalsali bi ijabatil doai fil multazami au bi tarikhiha ka kaunir rawi akhara man yarwi an syekhihi. Dan ada kalanya musalsal pada ma yang berkaitan ianya ma dengan waktu bagi periwayatan, seperti hadis Ibni Abbas, aku menghadiri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hari raya, atau berkaitan dengan makan tempatnya periwayatan, seperti musalsal berturut-turut dengan ijabah doa pada tempat multazam, atau berkaitan dengan waktunya periwayatan atau tanggal, seperti keadaan si perawi itu akhir siman yang meriwayat ia nyaman dari gurunya man. Lanjutan daripada masalah yang di belakang, sebelum kita jelaskan wa imma fima yata'allaqu, kita ulang sedikit pada definisi musalsal bi'iktibar asanid. Musalsal dengan iktibar asanid ialah hadis yang didatangkan oleh si perawi di atas sebuah sifat yang dirujukkan kepada tahammum, yaitu si jalan meriwayatkan hadis. Sekali lagi kami ulang, musalsal ialah hadis yang didatangkan oleh si perawi di atas sifat yang berkaitan dengan riwayat atau berkaitan dengan jalan riwayat hadis. Apakah kalau di belakang berkaitannya dengan sirat adab, lafaz adab, seperti sami'tu, akhbarna, haddasna. Sekarang sifat tersebut atau musalsal tersebut berkaitan dengan zaman riwayat, seperti hadis Ibnu Abbas. Hadisnya yaitu syahadatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma aidi. Aku menghadiri hari raya bersama Rasulullah. Jadi hadis ini hadis musalsal, berturut-turut perawi, berandainya perawi meriwayatkan hadis ini pada zaman yang sama, yaitu hari raya. Jelas. Hadis ini
kalau yang sempurna baca aja pada teks. Baca aja pada teks. Ada saya tulis dengan yang panjang. Ibnu Abbas berkata begini, aku menghadiri hari raya Fitri atau hari raya Adha bersama Rasulullah. Ketika Rasulullah selesai dari sembahyang, kemudian beliau menghadapkan wajahnya ke arah kami seraya berkata, wahai manusia, kalian sungguh telah mendapat kebaikan. Ini hadis Ibnu Abbas. Jadi perawi-perawi yang lain meriwayatkan hadis daripada Ibnu Abbas, semuanya meriwayatkan pada hari raya. Inilah yang dimaksud musalsal berkaitan dengan zaman. Lebih tepatnya berantainya perawi hadis ini pada zaman yang sama. Semua perawi meriwayatkan hadis Ibnu Abbas ini pada hari raya. Jelas. Jadi kalau ada perawi yang meriwayatkan hadis ini bukan pada hari raya, maka tidak dinamakan hadis musalsal bidamani riwayati. Tidak dinamakan hadis musalsal karena meriwayatkan hadis bukan pada hari yang sama atau zaman yang sama. Jelas. Kemudian di depan lagi bimakaniha atau musalsal ini berkaitan dengan zaman riwayat, tempat riwayat. Musalsal yaitu berkaitan dengan tempat riwayat. Seperti contohnya berantainya perawi dengan ijabah doa pada tempat murtazam. Jadi murtazam ini saya jelaskan dulu tentang murtazam. Murtazam ini yaitu bagian yang terdapat di Ka'bah yang letaknya di antara sudut Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Lebih tepatnya murtazam ini berada di rukun Yamani. Tentunya bagi orang yang pernah naik haji pasti tahu di mana murtazam. Murtazam ini kata Rasul adalah tempat mustajabah doa. Di sini tidak dibawa hadis tapi dihajar pada teks. Pada teks ada saya tulis hadisnya. Jadi murtazam adalah tempat mustajabah doa kata Rasul. Hadis ini semua perawi meriwayatkan hadis pada tempat murtazam. Jelas. Semua perawi hadis berantainya perawi hadis ini meriwayatkan hadis pada murtazam, yaitu pada tempat murtazam. Jadi kalau ada perawi yang meriwayatkan hadis ini bukan pada tempat murtazam, berarti ini bukan hadis musalsal bimakaniha, bukan musalsal bimakaniha karena tidak ada syaratnya. Syarat hadis musalsal bimakaniha, semua perawi disyaratkan meriwayatkan hadis pada satu tempat, yaitu tempat yang sama. Kalau hadis ini, hadis murtazam adalah tempat mustajabah doa, jadi semua perawi hadis meriwayatkan hadis ini pada tempat murtazam. Jelas. Inilah yang dimaksud musalsal, berantainya perawi hadis ini yang berkaitan dengan tempat, yaitu semua perawi hadis berturut-turut meriwayatkan hadis ini pada murtazam. Tidak ada di antara semua perawi tersebut meriwayatkan hadis bukan pada murtazam. Semuanya meriwayatkan hadis pada murtazam. Inilah yang dimaksud musalsal bimakan atau musalsal bimakaniha. Hadis-hadis yang didatangkan oleh si perawi dengan sifat yang berkaitan dengan tempat, yaitu hadis yang diriwayatkan yang berkaitan hadis tersebut dengan tempat riwayat. Semua hadis meriwayatkan oleh si perawi pada tempat yang sama. Seperti hadis ini, jelas.
Kemudian di depan lagi bidarihiha. Maksud darah di sini yaitu mengenal dengan waktu, mengenal waktu, mengetahui tentang waktu. Jadi waktu apa yang dia tahu? Yang perawi tahu waktu apa? Waktu riwayat hadis. Kalau contoh yang dibawa, contoh yang dicontohkan oleh pengarang kitab ini seperti contoh kauni rawi akhara man yarwi an syekhihi. Keadaan si perawi adalah orang yang terakhir yang meriwayatkan hadis daripada gurunya. Jadi kondisi atau keadaan si perawi adalah orang yang terakhir yang meriwayatkan hadis daripada gurunya. Ini termasuk hadis musalsal bidareh, yaitu dia adalah orang yang terakhir meriwayatkan hadis. Jelas. Ataupun contoh yang lain seperti hadis tentang tanda kiamat. Hadisnya ada saya tulis pada teks. Tidak datang kiamat atau tidak pernah terjadi kiamat sehingga perempuan yang bertanduk tidak menanduk. Perempuan yang bertanduk tidak menanduk. Ini adalah kata kinayah, kata sindiran atau kata kinayah. Maksud di sini ialah hasil adil. Hasil adil. Sedangkan hasil adil ini yaitu setelah Nabi Isa turun. Jadi kesimpulannya, tidak akan terjadi kiamat sebelum turunnya Nabi Isa. Tidak akan terjadi kiamat sebelum turun Nabi Isa. Ini salah satu tanda kiamat. Sebelum turun Nabi Isa tidak akan terjadi kiamat. Ini mengenal waktu. Hadis ini tentang waktu. Hadis ini tentang tarikh, tanggal atau waktu. Mengenal waktu turun Nabi Isa. Jadi kiamat ini tidak akan terjadi sebelum turun Nabi Isa. Ini tentang mengenal waktu, berkaitan hadis ini dengan waktu, yaitu kiamat terjadi setelah Nabi Isa turun. Sebelum Nabi Isa turun maka tidak akan terjadi kiamat. Ini kan waktu. Jadi hadis ini musalsal yang berkaitan dengan waktu riwayat hadis tersebut. Jadi hadis ini adalah berkaitannya dengan waktu datangnya kiamat setelah turunnya Nabi Isa. Sebelum turun Nabi Isa maka tidak akan terjadi kiamat. Jelas. Jadi ini semua perawi berturut-turut meriwayatkan hadis ini. Sedangkan hadis ini berkaitan dengan waktu. Inilah yang dimaksud sifat sanid di belakang pada definisi musalsal atau iktibar asanid. Iktibar asanid itu riwayat, tanggal, waktu riwayat hadis tersebut, yaitu kiamat tidak terjadi sebelum datangnya Nabi Isa. Jadi kesimpulannya begini. Hadis musalsal ini ada dua iktibar. Iktibar wadi, iktibar asani. Kalau iktibar ruwati telah kami jelaskan pada tiga video di belakang ini, atau 4, terserahlah, nak lihat aja. Itu pada awal masuk musalsal. Kalau iktibar asanid, yaitu contohnya ini, termasuk ini iktibar asanid, yaitu hadis yang didatangkan oleh si perawi di atas sifat sanad yang dirujukkan sifat ini kepada tahammul, yaitu jalan meriwayatkan hadis. Jadi sifat hadis musalsal ini ada yang berkaitan, jalan meriwayatkan hadis ini ada berkaitannya dengan sirat ada, seperti sami itu akhbarna di belakang.
ada berkaitan dengan tempat zaman riwayat, ada berkaitan dengan tempat riwayat, dan juga ada berkaitannya dengan tanggal atau waktu riwayat. Jelas. Tiga tu kamu ulang. Jadi lagi mafhum ni. Jadi lo ulang bacut wa minal musalsal. Sebahagian daripada musalsal ma tawarada bihi ruwaduhu ala wasfi sanadin bima yurja'u ila tahamuli. Nyo ta'rif je, tapi ta'rif musalsal dengan iktibar asanid, iaitu periwayatan atau cara terima hadis, kelakuan terima hadis. Munyo ada ikut iktibar wadi, iaitu iktibar perawi, sifat perawi, apakah perbuatan, perkataan atau gabungan perbuatan dan perkataan. Munyonyo asanid, iaitu kelakuan terima hadis. Nah, kelakuan ini berkaitan dengan sirat ada itu. Sami itu akhbarna, hadatsana. Yang sirat ada berkaitan dengan sirat ada. Kelakuan riwayat hadis, lafaznya, lafaznya, lafaz akhbarna, sami'atu, hadatsana, orang. Pada orangnya berkaitan sifatnya dengan zaman riwayat. Hadis-hadis yang diberdatang oleh perawi di atas sifat yang berkait dengan zaman riwayat. Jadi semua perawi bantu perawi ke riwayat bak zaman yang sama. Hanya perawi yang riwayat lain tamu. Tamu apa tu tamu ni? Nya ke musalsal bi musalsal bi damani lir riwayat ni ke. Berturut-turut atau berantainya perawi meriwayatkan hadis yang berkaitan dengan tamu. Contoh. Lagi hadis Ibnu Abbas. Lagi contoh hadis Ibnu Abbas. Syahadatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma aidin. Lon kun Ibnu Abbas. Saya menghadiri hari raya bersama Rasulullah. Nyo butuh hadis ini. Nyo sempurna hadis dalam ayat. Jadi semua perawinya bertambung-tambung atau berturut-turut atau berantai perawinya ba'urul yang sama diriwayatkan hadis. Bak zaman yang sama diriwayatkan hadis. Lagi ke dalam setiap perawi meriwayatkan hadis lagi hadasana fulan nun kagak hadis oleh si fulan pada hari raya hingga hadisnya sampai kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas juga lagi aja meriwayatkan hadis kecuk hadisnya kepada Nabi, iaitu Pak Raya. Qala berkata Ibnu Abbas, lun hadiri hari raya bersama Rasulullah. Apakah hari raya fitri atau hari raya Adha? Manakala Ibnu Abbas, manakala Rasulullah dah selesai dibuat sembahyang menghadap ke kamu, menghadap mukanya menghadap ke arah kamu. Kemudian dekul oleh Rasulullah, ya ayuhan nas, wahai manusia, kalian sungguh telah mendapat kebaikan. Man ahaba to yang cinta bahawa berpaling, ya berpaling. Tasaruh. To yang cinta berdiri, ya hendak berdiri. Pokoknya Ibnu Abbas dekul hadisnya Rasulullah bak hari raya. Selesai lepas sembahyang dekul Rasulullah.
wahai manusia, bahuranya kalian telah mendapat kebaikan. Ibnu Abbas dengar hadisnya bahurah raya. Kemudian perawi yang lain, perawi yang diiyub Ibnu Abbas, iaitu tabi'in, geriwayat hadis Pak Ibnu Abbas, bahurah raya lagi. Tabi'in, geriwayat hadis Pak tabi'in, juga bahurah raya lagi. Ulama salaf, geriwayat hadis Pak tabi'in, juga bahurah raya lagi. Nyok gitu. Musalsal bidamani di riwayati. Berantai perawi dengan zaman riwayat. Hadis yang berturut-turut atau hadis yang berantai diriwayatkan oleh perawi yang berkaitan dengan zaman. Jadi mandung perawi riwayat hadis bab uraya. Andai kata dia ada dengar hadisnya bab tiruru, sedangkan ada kecok hadisnya bab orang lain, kon bab uraya, maka banyak kon perawi hadis musalsal bidamani litara riwayati. Yang ada ke musalsal hadis, ada ke hadis musalsal, ada yang maksud itu. Karena hadis musalsal yang berkaitan dengan zaman, bandung perawi geriwayatkan hadisnya bak zaman yang sama. Nyokun berantainya perawi yang berkaitan dengan zaman. Kamu orang, nyok sifat yang berkaitan dengan zaman riwayat. Atau yang kedua, ada kalanya hadis musalsalnya berkaitan dengan makaniha, tempat riwayat hadis. Contoh seperti musalsal dengan ijabah doa bak tempat murtazam. Tempat murtazamnya antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah, tepat di bak rukun Yamani. Bagi orang yang ke haji pasti ke depan. Menyodanya kalau pada haji kalau itu je. Kamu orang. Jadi pada perkara itu apa? Hadisnya hanya kebaino. Nala tulis batai. Kamu orang, nala tulis batai. Jadi hadisnya bandung perawi geriwayat hadisnya, gerawi hadisnya berkaitan dengan tempat, yaitu bak tempat mu'tazam geriwayat hadis. Kamu orang. Jadi menyondak tadi hadisnya bak tiruru, sedangkan maknya hadisnya kebaca bak kita. Kon ada kecok bak guru banyak, kon ada kecok bak gure. Kamu orang, kon ada kecok bak gure dan kon bak tempat mu'tazam kecok hadisnya. Maka orangnya hanya anggap perawi musalsal bimakaniha. Puji kemunya orang malim atau kamu orang, kon perawi orang malim, orang tempu tentang hadis musalsal yang berkaitan dengan makaniha. Kamu lagi tu, ya, kamu orang. Yang ke perawi musalsal yang berkaitan dengan tempat riwayat hadis, iaitu bandung perawi geriwayat hadisnya bak tempat mu'tazam. Menyona yang riwayat hadisnya kon bak tempat mu'tazam, maka hanya tip syarat untuk jed ke hadis musalsal yang berkaitan dengan tempat riwayat. Orang berarti halai kamu ulam maksudnya. Hadis baca juga tak lah. Ada tua hadis kamu orang. Yang selanjutnya ataupun musalsalnya berkaitan dengan waktu. Tarikhnya kita bermakna tanggal, tapi maksud tarikhnya mengenal dengan waktu. Maksud tarikhnya ta'rifu biwaqti, mengenal dengan waktu yang sudah ditentukan. Yang akan ditentukan, waktu yang akan ditentukan. Contoh dengku inoba, dengku syarah baikuni ba, keadaan perawi urang akhir yang meriwayatkan hadis. Keadaan si perawi urang yang akhir yang meriwayatkan hadis. Keadaan si perawi urang akhir yang meriwayatkan hadis. Nyokon
kontifut perawi yo. Walaupun ada terkadang segi urang ada ikut urang yang akhir yang tu yang tipu perawi. Tapi no berkaitan dengan tanggal. Kalau di kanan waktu, kadang mengenal waktu urangnya urang yang akhir daripada yang meriwayatkan sebuah hadis. Yang termasuk hadis musalsal yang berkaitan dengan waktu atau berkaitan dengan mengenal waktu. Hadis lain, hadis tentang tanda kiamat, nak boleh nak baca. Yaitu la taqumu sa'atu, hanatu kiamat sehingga wanita yang bertanduk tidak menanduk. Kiamat hantu terjadi menyogohlah sehingga baru terjadi perempuan yang bertanduk menanduk. Nyo kinayah maksudnya. Kuniyah kinayah. Kamu kan kon lagi yang tulis maksudnya adil. Hasil adilnya iaitu kon Nabi Isa. Jadi kalau pegang maksud adilnya hana kiamat, datang kiamat sebelum turun Nabi Isa. Turun Nabi Isa kon mengenal dengan waktu, berkaitan dengan waktu. Kamu pak waktu itu Nabi Isa. Kamu pak pun Nabi Isa. Menyonanya orang yang nak baca sejarah. Yang nak baca tentang hari-hari kiamat tu. Lu hari-hari kiamat tu. Yo, hadis tu berkaitan dengan waktu. Kamu kata Nabi Isa tu kau berkaitan dengan waktu. Jadi hadis tanda kiamat yang boleh waktunya Bandung perawi meriwayatkan hadisnya. Bandung perawi menurut meriwayatkan hadis berkaitan dengan waktu tentang kiamat datang tu. Setelah turun Nabi Isa, ya kan waktu berkaitan dengan waktu. Yang kena ke musalsal bitarikhiha. Ya, musalsal berantai atau berturut-turut perawi meriwayatkan hadisnya yang berkaitan dengan waktu. Kan? Ya, jadi kesimpulannya kabeh heboh dah yang berkaitan. Kamu kan itu kan lain lagi. Ya. Jadi untuk kesimpulan takrif musalsalnya na dua boh itibar. Na itibar ruwati yaitu itibar perawi, na itibar asanid yaitu periwayatan, kelakuan meriwayatkan hadis atau jalan meriwayatkan hadis. Menyo itibar ruwati makanya sifat perawi yaitu berantainya sifat perawi. Apakah sifat perawi? Perkataan lagi hadis palikut atau perbuatan juga lagi hadis palikut kalewat atau gabungan perbuatan beserta perkataan lagi hadis palikut cik. Kamu orang menyo itibar asanin yaitu itibar sifat yang dirujukkan kepada tahammul, yaitu sifat yang dikaitkan dengan sifat yaitu sifat jalan meriwayatkan hadis atau jalan menerima hadis. Ya, punya berkaitan sifat dengan tentang riwayat bukan diri perawi, tentang cara riwayat hadis. Nyo na berkaitan dengan sirat adab, na berkaitan dengan zaman riwayat, na berkaitan dengan makaniha itu tempat riwayat, na berkaitan dengan tarikhiha iaitu waktu riwayat. Orang kaji ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.